Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kita muliakan ketua takmir, para imam, para ustaz, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian salat maghrib serta adik-adik yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis ilmu, majelis barokah, mendatangkan manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang beberapa poin terkait dengan sholat Jumat. Sudah kita bahas juga tentang batas minimal jumlah jamaah sholat Jumat, bagaimana perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sudah kita bahas juga makanul Jum'ah, tempat didirikannya sholat Jumat. Kemarin sudah kita jelaskan juga secara umum di masjid dan di bangunan-bangunan tempat-tempat yang memang dikhususkan untuk sholat Jumat. Kemudian pada malam hari ini Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita akan membahas tentang khutbatul Jum'ah, tentang khutbah Jumat, ya. Jadi berurutan, mulai dari pembahasan tentang bab mukadimah terkait sholat Jumat sampai sekarang masuk pada khutbah Jumat. Qala al-mu'allif rahimahullah, penulis kitab Fiqh Sunnah As-Sabiq rahimahullah, dan juga para ulama, mereka menjelaskan bahwa khutbatul Jum'ah hukmuha, hukum khutbah Jumat. Dhahaba jumhur ahli ilmi ila wujubi khutbatil Jum'ah wastadallu ala al-wujub bima thabata anhu sallallahu alaihi wasallam bil ahadits sahihah thubutan mustamirran annahu kana yakhutubu fi kulli jum'atin. Wastadallu aidan biqaulihi ta'ala, biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usolli. Para ulama menjelaskan bahwa hukum khutbah Jumat itu adalah wajib, ya. Para ulama mengatakan wajib ada khutbah Jumatnya sesuai dengan hadis-hadis yang didapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditetapkan kesahihannya oleh para ulama, sebagaimana juga para ulama mendapatkan berita ataupun riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi selalu mengawali salat Jumatnya dengan didahului dua khutbah. Kemudian karena Nabi selalu mengawali salat Jumat dengan khutbah Jumat, beliau juga, para ulama juga mengingatkan bahwa pada prinsipnya salat itu harus bersandar pada satu prinsip, shollu kama raaitumuni usolli. Kata Nabi, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Maksudnya, salatlah kalian dengan cara seperti aku salat. Seperti itu. Nah, dari hadis yang sahih ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena tadi riwayat menyebutkan di hari Jumat sebelum pelaksanaan salat Jumat Nabi selalu khutbah Jumat, berarti pelaksanaan khutbah Jumat itu menjadi wajib, dirutinkan oleh Nabi, dan itu yang dicontohkan Nabi. Kalau begitu, karena dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib mengikutinya. Seperti itu. Juga diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jumu'ah, wa qaluhu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu
idza nudiya lis-salati bi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah ila akhir ayat. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian, bergegaslah untuk mendatangi zikrillah, mengingat Allah. Para ulama menjelaskan makna dari zikrillah yang diawali dengan kata as-sa'yu, fas'au, dari sa'a yas'a, sa'yun sa'i, ya, sa'a itu dari sa'i. Yang kita paham Bapak Ibu, bahwa sa'i kalau kita melaksanakan ibadah haji atau umroh itu adalah berjalan, ya kan, berjalan-jalan kecil dengan cepat dari Bukit Sofa ke Marwah. Ya, sebagai kilas balik sejarah, seorang hamba Allah wanita yang mulia yang pada saat itu sedang panik mencari sumber air karena bayinya kehausan. Nah, kata sa'i itu menggambarkan bahwa orang kalau sudah mendekati waktu sholat Jumat itu bukan jalan santai, bukan ya nyantai nunggu sekalian selesai khutbah, tapi justru kalimatnya adalah bersegera. Ya, bersegera. Nah, kemana kita bersegera? Fas'au ila dzikrillah. Kata para ulama, selain bersegera, kemudian yang kita tuju adalah zikrullah. Nah, zikrillahnya itu oleh sebagian ulama ditafsirkan, zikrillah itu selain maknanya salat adalah karena khutbah itu mengandung kalimat zikrullah, mengingatkan pada Allah, maka ayat tadi secara umum menggambarkan bahwa di dalam pelaksanaan sholat Jumat itu ada namanya zikrullah, dan salah satu makna zikrullah itu adalah khutbah Jumat. Ya, kira-kira begitu. Jadi maksud dari khutbah Jumat tadi, di dalam kalimat khutbah Jumat itu, di dalam penjelasan atau isi dari khutbah Jumat itu, di dalamnya ada zikrullah. Nah, bagaimana penjelasan para ulama? Wa hadza amrun bis-sa'yi ila dzikri fayakuna ya wajiban li'annahu la yajibu sa'yu lil ghairil wajib. Kata mu'allif rahimahullah, di dalam ayat ini ada perintah untuk bersegera mengingat Allah, dan perintah menyegerakan sesuatu itu menandakan bahwa perintah itu adalah wajib. Ya, misal sama dengan kita memanggil anak atau siapa di rumah yang kita perintah, "Nak, sini, kamu sekarang cepat pergi ke warung beli ini." Nah, kalimat sekarang pergi cepat atau cepat pergi sekarang ke warung itu menandakan perintah bukan Bapak Ibu? Perintah. Dan perintah itu tidak ada pilihan lagi, berarti wajib berangkat. Jadi kata para ulama, ketika ada kalimat fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian mendatangi, menghadiri zikrullah, maka kata fas'au yang adalah kata sifat fi'il mad, fi'il mudhari, fi'il amar, kata perintah tadi itu menggambarkan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya setiap perintah itu menandakan satu kewajiban. Nah, maka khutbah Jumat dari penjelasan umum ini juga digambarkan sebagai sebuah kewajiban. Ya, itu dijelaskan oleh para ulama. Wa fassaru dzikra bil khutbah listimaliha, ya kan, alaihi, seperti itu. Para ulama menjelaskan bahwa khutbah tadi, khutbah Jumat, masuk dalam kata zikrullah dalam ayat di atas, karena biasanya khutbah itu mengandung kalimat-kalimat perintah-perintah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Walaupun ada juga ulama yang mengatakan kalimat atau ayat zikrullah dalam surat Al-Jumu'ah tadi tidak memberikan makna secara langsung terhadap khutbah Jumat,
tapi lebih kepada maknanya adalah sholat Jumat. Seperti itu. Jadi ini adalah wijhatun nazar, pandangan dari para ulama. Ada yang memasukkan khutbah Jumat secara tidak langsung maknanya ada dalam perintah fas'au ila zikrillah. Ada juga semisal ulama Imam Asy-Syaukani Asy-Syafi'i, beliau mengatakan zikrullah dalam ayat tadi tetap makna yang paling pokok adalah sholat Jumat. Begitu. Tetapi cukup bagi kita Bapak Ibu, terlepas dari tepat atau tidak tepat tadi menggunakan ayat surat Al-Jumu'ah, yang jelas setiap mau sholat Jumat Nabi mengawali sholatnya dengan khutbah Jumat. Dari situ saja sudah cukup menggambarkan bahwa hukum khutbah Jumat itu adalah wajib. Seperti itu. Nah, ini penjelasan yang pertama. Yang kedua, penjelasan atau pembahasan kita pada malam hari ini, pembahasan yang kedua adalah istihbab taslimil imam idza raqiyal mimbar wa ta'dzin idza jalasa alaihi ya wastiqbalul ma'mumin lahu. Ya. Judulnya adalah dianjurkan, ya, afdal, disunatkan, diutamakan imam mengucap salam kepada hadirin kalau sudah naik mimbar. Dan ini yang terjadi, yang dilakukan oleh para khatib khutbah hari ini, para khatib dimanapun hari ini. Begitu khatib naik mimbar, dia mengucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru dia duduk. Seperti itu. Ya, ini sesuai dengan petunjuk, akan kita lihat. Jadi kata Mu'allif rahimahullah, subbahasannya adalah dianjurkan bagi khatib kalau sudah naik mimbar, pas dia naik mimbar, menghadap ke jamaah mengucap salam. Wa ta'dzin, lalu kemudian dikumandangkan azan. Jadi naik mimbar dulu, baru dikumandangkan. Ini dalam konteks bahwa azannya satu kali, ya. Kalau azannya dua, ada riwayat yang lain. Intinya bahwa ketika khatib naik mimbar, sebelum dia duduk sebentar menunggu azan, dia mengucap salam. Begitu khatib duduk, baru kemudian dikumandangkan azan. Nah, bagaimana penjelasannya? Termasuk, ya, para jamaah itu ketika khatib naik mimbar, jamaah itu menghadap ke khatib. Maksudnya jamaah itu melihat khatib. Ya, nggak boleh pula gitu kan, begitu khatib naik mimbar, jamaah menghadap ke belakang. Ya, karena ini adalah rukunnya, ini bagian, ya, dari sholat Jumat. Ada khutbah, makmum melihat khatib. Di beberapa tempat sudah pakai layar di lantai 2. Ada, ya, seperti itu. Nah, bagaimana penjelasannya Bapak Ibu? Kita baca. Fa'an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza sa'ida al-mimbar sallam. Kata sahabat Jabir bin Abdullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda naik mimbar, beliau mengucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengucap salam. Ya, alhamdulillah sampai hari ini kayaknya semua khatib begitu ya. Enggak ada, belum pernah nemu saya khatib tiba-tiba berdiri, duduk, nyumput. Enggak ada. Pasti semua diawali dengan salam. Artinya sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ibnu Majah wa fi isnadihi Ibnu Bahjah. Ya. Kemudian juga riwayat yang lain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sa'ida al-mimbar aqbala biwajhihi 'ala an-nas qala assalamu alaikum. Dalam riwayat yang lain dari sahabat dari wa ghairuhu anna Nabi, dari seorang tabi'in, riwayat dari Imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila naik mimbar
akbala biwajhihi 'alan nas. Nabi ya kan menghadapkan wajahnya ke arah jamaah. Artinya Nabi melihat hadirin yang hadir sholat Jumat. Ya. Jadi Nabi melihat akbala 'alan nas biwajhihi. Jadi meletakkan wajahnya mengarah ke arah jamaah. Berarti Nabi melihat. Tidak salah kalau kemudian hari ini ada khatib yang kalau dia naik mimbar begitu mengucapkan salam, assalamualaikum, terus begitu mengucap salam, mata itu dari pojok kanan ke tengah terus sampai ke pojok kiri. Jadi dia ingin melihat semuanya. Termasuk juga di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia di atas mimbar itu dia lihat semua jamaah. Ya. Tentu Nabi kenal semua sahabat dan tahu semua sahabat yang hadir. Sekaligus posisi imam atau khatib ketika dia berada di atas mimbar melihat seluruh hadirin, dia lihat oh ini ada yang hadir. Seperti itu. Ya, jadi absen. Absen wajib ya. Seperti itu. Jadi itu Nabi. Ya, jadi akbala 'alan nasi biwajhihi faqala assalamu alaikum. Cuma riwayatnya pendek aja. Ya, tapi kalau disempurnakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak masalah. Lebih bagus. Sempurna. Ya. Pernah jadi yang cuma assalamualaikum tidak ada kajian? Jarang. Iya, disempurnakan karena riwayat salam itu kan awalnya kan kisahnya Nabi Adam bersama para malaikat. Ya, jadi kita sempurnakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau di WA sokelan singkat. WRWB. Iya kalau di WA panjang kalau menulis itu. Ya, cukup disingkat tapi pas membacanya disempurnakan. Itu saja. Ya, kan kalau nulis itu begitu ya. Jadi memang kalau nulis surat walaupun ini beda tradisi memang Bapak Ibu. Kalau para muhadditsun, coba lihat Bapak Ibu. Para ulama hadis termasuk ulama fikih sebenarnya. Ya, jarang sekali bahkan mungkin nggak kita temukan kalau para ulama hadis ketika menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti lengkap. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga nyebut lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluh, ya kan? Ta'ala Qudratu dan lain sebagainya. Azza wa Jalla. Ya, seperti itu. Lengkap. Nah, hanya memang sekarang ini ada sebagian yang short lam mim. Ya, salam. Ya. Ya, itu kalau dalam tradisi ulama hadis itu tercela, enggak boleh. Ya, nah maksudnya kalaupun misalnya hari ini kita salam itu ada yang ditulis ringkas, tapi ketika dibaca tetap disempurnakan, mengambil keberkahan. Kan kita menyebut, ya kan, mengucap salam, ya, mengucap salam, mendoakan orang, ya pahalanya banyak. Seperti itu. Nah jadi itu assalamualaikum qala Sya'bi kana Abu Bakar wa Umar yaf'alani dzalik. Kata Imam Asy-Sya'bi, riwayat didapatkan bahwa Khalifah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma keduanya juga melakukan hal yang demikian. Jadi riwayat dari Nabi itu terus turun kepada para khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, termasuk juga yang lain. Artinya apa? Ketika khatib naik mimbar, dia mengucap salam. Ya, seperti itu. Wa anis Salib bin Buraid radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nida'u yaumal jum'ati awwaluhu idza jalasa imamu 'ala al-mimbar ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar falamma kana Utsman wa kathuran nas zada an-nida' al-thalis 'ala zawra wa lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam muadzinun ghairu wahid. Ya. Kata riwayat dari Salib bin Buraid radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Salib bin Buraid beliau mengatakan adalah azan Jumat pada awal Islam
itu dilakukan apabila khatib atau imam, maksudnya karena di zaman Nabi imam sekaligus khatib. Jadi kalau disebut imam berarti dia khatib. Di zaman Nabi kata Salih bin Buraid, di awal Islam sholat Jumat itu azannya dikumandangkan pada saat khatib atau imam sudah berada di atas mimbar. Dan ini dilaksanakan oleh para di zaman Nabi, juga Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu taala anhuma. Falamma kana Utsman, dan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, wa kathuran nas, dan jumlah kaum muslimin semakin banyak. Ya, perhatikan. Jadi azan di awal Islam di masa Rasul, Abu Bakar, Umar, azannya itu sekali. Begitu zaman Utsman bin Affan, sahabat semakin banyak. Seiring dengan pertambahan waktu, negara Islam juga makin luas, yang masuk Islam makin banyak, penduduk Madinah makin banyak, lokasi rumah mereka juga makin jauh dari masjid. Di zaman itu tidak ada jam tangan, tidak ada jam beker, tidak ada jam dinding. Semua petunjuknya adalah tanda alam. Ya. Maka ketika manusia semakin banyak di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, karena dalam sebagian riwayat disebut saking banyaknya sahabat, banyak juga yang terkadang lambat datangnya. Kenapa? Lokasinya jauh. Ditambah juga mungkin zaman itu zaman primitif. Ya kan? Penanda itu adalah semua adalah tanda matahari. Ya kalau pas mataharinya keluar. Kalau pas mendung, ya mana coba pagi sama dengan siang warnanya gelap semua. Nah, jadi karena banyak yang lambat, jarak juga jauh, itulah kehebatan para pemimpin Islam, Bapak Ibu. Mereka selalu berpikir ke depan. Kalau kita hanya berpatokan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, apalagi misalnya jangan coba-coba nambah bid'ah. Ya kan? Ya kan? Coba. Kalau Utsman dia misalnya udahlah pokoknya nambah-nambah, apa yang dicontohkan Nabi ambil, yang enggak dicontohkan Nabi bid'ah. Enggak. Utsman mikir, ini kan azan itu panggilan. Namanya orang manggil, kalau sekali dipanggil nggak dengar, ibu manggil berapa kali kalau nggak dengar? Tambahin lagi. Ya begitu. Namanya orang manggil azan itu panggilan waktu sholat masuk. Karena jumlah kaum muslimin sudah semakin banyak, tidak ada toa, tidak ada mikrofon, tidak ada penunjuk waktu yang digital, semua pakai tanda alam. Manusia makin banyak, Utsman berpikir agama Islam ini selalu sejalan dengan perkembangan waktu dan juga teknologi. Akhirnya apa? Zaman itu nggak ada tandanya apa? Beduk nggak ada. Ya. Akhirnya apa? Ditambahlah oleh Utsman sebelum masuk waktu Jumat ada azan sebelumnya. Menandakan apa? Kalau terdengar azan yang pertama ini, orang yang tadi mungkin masih kerja, masih di pasar, masih di kebun, sudah dengar. Walaupun kita nggak kebayang juga sekeras apa muazzinnya azan. Iya, nggak ada alat bantunya. Ya, tapi udahlah, nggak usah kita pikirin. Intinya Utsman bin Affan memberikan alarm yang lebih awal dengan azan pertama. Supaya apa? Supaya jamaah itu tidak lambat. Karena kemarin sudah kita bahas, kalau jamaah lambat masuk masjid, imam sudah naik mimbar, malaikat sudah tutup buku. Ya, kalau sudah tutup buku, nggak dapat BLT, nggak dapat bantuan langsung dari Tuhan. Ya kan? BLT, bantuan langsung dari Tuhan, ya dari Allah. Seperti itu. Nah, maka Utsman memandang penting untuk dibuat azan lebih dari sekali. Kalau di zaman Nabi begitu imam naik mimbar untuk khutbah baru azan,
diawali oleh Utsman dengan azan sebelumnya agar jamaah tidak lambat. Nah, di kita azan pertama itu karena hari ini dunia sudah canggih. Kita juga sudah paham waktu, alarm ada di mana-mana, petunjuk waktu ada di mana-mana. Maka azan hari ini biasanya di kita azan itu sudah masuk waktu azan pertama, baru kemudian nanti azan lagi yang kedua. Nah, jadi dasarnya di situ. Ijtihadnya Utsman bin Affan. Dan ijtihadnya Utsman bin Affan ini bukan sesuatu yang baru. Karena ternyata sebelumnya ada hamba Allah yang jauh lebih baik dari Utsman, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, juga melakukan sesuatu yang tidak dibuat oleh Nabi. Apa yang tidak dibuat oleh Nabi? Di zaman Rasulullah SAW, Al-Quran itu gak dibukukan. Semua disimpan dalam hafalan para sahabat. Semua dalam hafalan. Begitu zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, setelah sekian banyak kaum muslimin hafazul Quran, para penghafal Al-Quran, banyak yang mati syahid di medan perang, Umar yang gelisah. Kalau setiap perang ada sekian sahabat, ya kan? Bahkan dalam Bi'ri Ma'unah 70 sahabat diracun meninggal, hafiz Quran semua, meninggal 70 orang. Ini menggambarkan juga bahwa tidak semua sahabat zaman itu semuanya hafal Quran. Nah, karena yang menghafal Quran tadi terbatas, kalau setiap penghafal Al-Quran tadi sedikit-sedikit kemudian mereka meninggal, khawatir Umar bin Khattab ini yang hafal Quran bisa habis. Sementara Al-Quran belum ada dalam bentuk tulisan formal, belum ada dalam bentuk naskah tulis. Maka kemudian diusulkanlah Utsman bin Affan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu agar kemudian Al-Quran itu ditulis. Ya, di zaman Utsman juga akhirnya dibukukan, bahkan disatukan qiraahnya agar tidak terjadi perbedaan. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Utsman bin Affan tadi dia menambah satu azan ada alasannya. Dan agama ini bukan menambah-nambah agama. Karena azan yang ditambah Utsman tadi adalah hikmah manfaatnya mengingatkan orang akan masuknya waktu sholat. Ya. Jadi walaupun dia menambah, tapi tujuannya adalah mengingatkan agar kita nggak lambat hadir sholat Jumat. Nah, jadi kira-kira kalau diambil pelajaran sederhananya Bapak Ibu, Utsman bin Affan bukan Nabi, benar nggak? Walaupun beliau adalah khalifah, Khulafaur Rasyidin, salah satu dari Khulafaur Rasyidin, tetap bukan Nabi, bukan orang yang berhak memberikan syariat. Tetapi ijtihadnya Utsman bin Affan dan juga Khulafaur Rasyidin yang lain yang masing-masing punya ijtihad, itu pada dasarnya adalah untuk mendekatkan kaum muslimin dengan agama. Nah, maka kalau kita baca dalam sejarah seperti itu lalu kemudian kita telaah secara mendalam dengan hati yang lapang, dengan pikiran yang jernih, kita kadang-kadang nggak bisa cepat memvonis orang. Ini apa? Ini haram, ini bid'ah. Nabi nggak pernah buat. Ya, Nabi memang nggak pernah buat, tapi dibuat oleh sahabat. Sahabat memang nggak buat, tapi dibuat oleh tabi'in. Tabi'in itu siapa? Muridnya sahabat. Begitu. Tabi'in itu nggak mungkin ngarang-ngarang sendiri. Biasanya ada sandarannya dari gurunya. Gurunya tabi'in, sahabat. Gurunya sahabat, Nabi. Kan kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi nggak boleh mudah-mudah dikit-dikit kita menyalahkan orang. Ya, hanya karena Nabi tidak membuat secara langsung. Pertanyaan kan sederhana begini, kenapa Nabi tidak mencontohkan semuanya? Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau semua detail kecil-kecil agama itu dicontohkan semuanya oleh Nabi, sanggup nggak kita mengikuti Nabi dengan begitu banyak bentuk ibadah yang dicontohkan oleh Nabi? Nabi itu nggak mau memberatkan umatnya.
sholat tarawih saja cuma 3 malam nih riwayatnya. Ya, jadi kalau nanti ada jamaah yang tarawihnya cuma 3 malam atau cuma 1 minggu, ya sudah mendingan lebih baik daripada 3 malamnya Nabi. Nabi nggak mau mencontohkan tarawih itu lebih dari 3 malam. Sebab kata Nabi, kalau saya keluar malam ini jadi wajib. Alhamdulillah, syukur Nabi nggak datang. Kalau Nabi datang malam keempat itu, nggak kebayang juga kita sholat tarawih jadi wajib. Ya, nggak kebayang. Berat. Nah itulah kenapa Nabi tidak banyak melakukan bentuk-bentuk ibadah yang sebenarnya baik, tapi Nabi tinggalkan. Kenapa? Supaya umat ini tidak terbebani dengan beban yang berat. Jadi tadi azan yang kedua, kalau dalam riwayat itu azan yang ketiga, karena yang keduanya azan itu azannya 2, qomat itu dianggap dalam azan. Jadi 3. Ya, intinya azannya 2 kali. Jadi di zaman Utsman bin Affan azan itu ditambah menjadi 1. Jadi ditambah 1 lagi menjadi 2. Jadi azannya jadi 2. Nah, sebagian hal ini jika ada di masjid yang azan Jumatnya sekali, ya ikut contoh di zaman Nabi yang azannya 2 kali, jangan kemudian dipersalahkan, dianggap bid'ah, tidak sesuai sunnah, karena ini juga riwayatnya dari Utsman dan ini dilakukan oleh Utsman bin Affan. Dan praktek yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin juga diperintahkan oleh Rasul untuk kita ikuti. Alaikum bisunnati, kata Nabi, wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Jadi kata Rasulullah, ambillah sunnahku, apa yang dicontohkan oleh Nabi, dan sunnah apa-apa yang dicontohkan oleh khulafaur rasyidin setelah aku. Khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Jadi 4 khulafaur rasyidin tadi, apa yang mereka contohkan dalam kehidupan mereka dari urusan agama patut untuk kita contoh. Karena itu adalah bagian dari perintah Nabi secara tidak langsung. Kenapa Nabi nggak memberikan contoh langsung? Itu tadi alasannya, khawatir menjadi berat. Ya, seperti itu. Karena Nabi itu adalah sahib syariah. Nabi itu bisa memberikan syariat, Nabi bisa menurunkan syariat. Ini berdasarkan wahyu dari Allah. Seperti itu. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan salam, kemudian azan, termasuk juga tadi yang ketiga adalah khatib itu menghadap ke jamaah, jamaah juga melihat ke arah imam. Itu ini di antara pembahasan terkait dengan apa yang kita bahas tadi, kapan khatib naik mimbar, kapan azan, salam ketika naik mimbar. Ini dijelaskan oleh para ulama. Kemudian yang berikutnya istihbab istimalil khutbah ala hamdillahi ta'ala wassana'i ala rasulillah wal mau'izati wal qiraah. Masih berapa menit? 14 menit. Oh, masih. Baik. Masih bisa. Pembahasan berikutnya dianjurkan khutbah itu mengandung isi diawali dengan pujian-pujian atau memuji Allah dan juga memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya ada nasihat dan juga ada bacaan ayat Al-Quran. Ya, sebagian mazhab menyebut bahkan menjadi syarat. Ya, walaupun sebahagian mazhab juga mengatakan bahwa tidak menjadi syarat. Yang penting bahwa di dalam khutbah itu kalau mengacu pada contohnya Nabi mengawalinya dengan memuji Allah, bersalawat pada Rasulullah, lalu kemudian di dalamnya ada nasihat-nasihat wasiat takwa, di dalamnya juga ada bacaan ayat dan juga hadis. Seperti itu. Bagaimana penjelasannya? Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdillah fahuwa ajzam. Setiap kata yang tidak diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, maka kata-kata itu menjadi terputus makna dan berkahnya.
tidak ada manfaatnya. Ya, hadis ini riwayat Imam Abi Dawud. Ya, di dalam riwayat yang lain, wa fi riwayat al-khutbatu allati laisa fiha syahadah kal yadil jazma. Khutbah yang di dalamnya tidak ada, ya kan? Tidak ada menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maksudnya tidak ada memuji Allah dan juga memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka khutbah itu ibarat seperti tangan yang terkena kusta. Ya, tangan yang terkena penyakit kusta. Jadi maksudnya khutbah yang di dalamnya tidak ada memuji Allah, ya dianggap oleh Allah ini tidak ada maknanya. Seperti itu, dianggap oleh Rasulullah tidak ada maknanya. Seperti itu. Maka sebagian ulama menyebut bahwa khutbah Jumat itu diawali dengan memuji Allah, berselawat pada Rasulullah. Di dalamnya ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ada wasiat takwa, ya, dan seterusnya. Baru kemudian ada mau'izah hasanah, ada bacaan ayat Al-Qur'annya, ada hadisnya. Kenapa? Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu. Nah, hari ini Bapak Ibu, ya secara umum alhamdulillah semua khatib kita rukun itu terpenuhi. Walaupun kadang-kadang ada sebagian tempat ya, di sebagian tempat. Saya pernah di Jawa Barat ya, wallahu alam, kelihatannya juga masih. Itu di beberapa masjid. Kalau khutbah Jumat itu nyaris nggak ada bahasa Indonesianya. Pernah ya? Ada yang pernah? Ya, benar ya. Jadi dia isinya cuman kayak tadi menggugurkan rukun saja. Jadi isinya cuman memuji Allah, salawat pada Nabi, wasiat takwa, tutup. Ya, semua dalam bahasa Arab. Dan iya nggak ada bahasa Indonesianya. Karena saya pernah di Jawa Barat, saya pernah beberapa kali kami ke Bandung, pas lagi kunjungan ke lokasi wisata, di perjalanan kami mampir sholat Jumat. Di masjid di kampung itu rupanya khotibnya begitu, semua teksnya bahasa Arab. Saya bilang hebat benar khotib di sini, bahasa Arab semua. Cuman makmumnya nggak paham, ngantuk semua. Nah tentu ini yang disampaikan oleh Syekh Sabiq rahimahullah, bahwa beliau mengatakan begini, memang tidak ada kalimat atau riwayat khusus dari Nabi yang mengatakan bahwa kalau tidak ada ini, kalau tadi ada riwayat kecil-kecil sedikit yang menggambarkan harus ada ini. Tapi intinya menurut beliau, ya berdasarkan riwayat dari Nabi tadi lengkap. Ada pujian pada Allah, selawat pada Nabi, ada wasiat takwa, ada bacaan ayat, di dalamnya ada. Tetapi kata beliau, intinya dari khutbah Jumat itu, intinya adalah menasehati jamaah, mengingatkan hadirin akan Allah. Jadi kalau kemudian khutbah Jumat itu isinya semua dalam bahasa Arab, sementara hadirin itu semuanya orang Sunda, iya kan? Keluar dari khutbah itu apa? Ya tenyaho, ya. Memang secara rukunnya sah ya, sah. Cuman maksud tujuan dari khutbah tadi tidak tersampaikan. Padahal dalam riwayat itu Nabi kalau khutbah Jumat itu sampai kata para sahabat itu seperti orang lagi marah. Saking kencangnya Nabi, saking semangatnya kalau khutbah Jumat. Ya, walaupun begitu ada juga kita dapat riwayat juga tentang wudu ya. Walaupun Nabi yang khutbah, ada juga sahabat yang tidur ngorok. Kita juga bingung juga. Ada juga sahabat. Ya tapi nama itu cerita, riwayatnya sahih. Ya mungkin sahabat itu letih sekali. Ya jadi walaupun dia letih, tetap dia nggak meninggalkan Jumat. Ya nggak apa-apa lah sholat Jumat, walaupun pas khutbah ngantuk tidur, pulas. Ya gimana ngorok? Ya seperti itu. Tapi intinya ketika khutbah tadi Nabi menyampaikan itu. Maka kata Syekh Sabiq rahimahullah, beliau mengatakan kalau kita lihat riwayatnya Nabi, isi khutbahnya Nabi, inti dari khutbah itu harus tersampaikan pada jamaah, mengajak jamaah itu untuk ingat Allah, takwa Allah, takut pada Allah, takut hari kiamat, takut dosa.
Nah kalau itu disampaikan dalam kalimat-kalimat yang gak jelas, dalam bahasa yang gak dipahami, ya sulit kita menyampaikan maksudnya. Kami di kampus pernah, di masjid kampus itu dulu waktu kami merehab masjid UIN itu, ada wacana dari ketua takmir, setelah masjid ini megah ini berdiri, kita laksanakan sholat Jumat. Sejak itu kita jadwal setiap khotib kalau dia khutbah harus pakai 3 bahasa. Waduh. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ayo, kata kawan berat, katanya kan. Bahasa Indonesia udah berat, jamaah juga susah. Kalau bahasa Arab anggap saja ayat Al-Quran itu bahasa Arabnya. Ya kan, kalau bahasa Inggris I love you aja. Nah, jadi walaupun ada beberapa kalau di kampus wajar lah, oke nggak apa-apa. Tapi secara umum kan intinya begitu Bapak Ibu. Maksudnya harus tersampaikan pada jamaah dan Nabi menyampaikan itu. Ya, seperti itu. Jadi intinya poin itu harus ada. Saya sepakat harus ada itu. Ya, jangan pula kemudian khutbah Jumat nggak pakai puji-pujian langsung. Hadirin yang mati Allah. Ya kan? Gitu nggak ada mukadimah, nggak ada apa, langsung set. Ya kan? Apalagi mau pemilu, jamaah yang terhormat, jangan salah coblos hari Rabu. Salah biasa aja gitu. Ya begitu. Jadi intinya ada. Walaupun Nabi tidak menyebut secara detail harus begini formatnya, tapi dari riwayat yang didapat dari Rasulullah SAW, semua tadi ada memuji Allah, salawat pada Nabi, wasiat takwa, kemudian di dalamnya ada mau'izah, di dalamnya ada nasihat, di dalamnya ada bacaan ayat Al-Quran, ada hadisnya. Ya harus ada. Ya, saya pernah di Masjid Takwa dulu tahun 2020 kalau tidak salah. Saya kasih pantun. Ya saya kasih pantun di khutbah itu di ujungnya. Tapi sebelum pantun itu ada ayat Al-Quran, ada hadisnya. Tentu salah juga saya kalau tiba-tiba khutbah Jumat isinya pantun semua. Ya nggak baik juga, ya salah juga saya. Seperti itu. Artinya kalau kemudian ada sebagian khotib misalnya menukil ada kalimat-kalimat, ada kata-kata mutiara, ada pantunnya, boleh-boleh saja. Yang penting juga di dalamnya ada ayat Al-Quran, ada hadis, ada ucapan para ulama dan seterusnya. Tidak masalah, disesuaikan. Tetapi kalimat simpulnya apa? Kata Rasulullah SAW bahwa di antara tanda cerdasnya ya khotib, ya itu khutbahnya ringkas, sholatnya yang agak lama. Nah, itu nanti ada pembahasannya. Jadi khutbahnya ringkas, sholatnya yang agak lama. Jangan dibalik. Kemarin kami di kampus khutbahnya sampai jam 1. Iya, ada beberapa khotib kawan saya di kampus kalau ada yang mimbar itu persis kayak kuliah. Kata kawan keluar dari sholat coba, waduh 3 SKS kita nih baru keluar dari kuliah, kuliah lagi di masjid. Ya gimana jam 1? Ya, jadi padahal kan itu tadi di antara baiknya Islam, bagusnya seorang imam itu apa? Ya imam ya maksudnya dalam riwayat itu maksudnya khatib, pendek khutbahnya, panjang bacaan dalam sholatnya. Seperti itu. Maka di kita standar lah. Setengah jam sudah dengan sholat itu sudah pakai komplit itu. Ya, setengah jam sudah dengan sholat aja ya. Itu sudah bagus. Ya jangan pula 15 menit dengan sholatnya juga nggak bagus. Ya jangan. Ya. Kemarin kita waktu corona itu sikat-sikat ya. Ya saya di Bandar Lampung masih ada di kantor pajak itu sampai hari ini kena pengaruh dari corona. Pokoknya di mimbar itu udah tulis di belakangnya itu khutbah lebih kurang 15 menit. Nggak boleh lebih. Jadi gelisah jamaahnya, kenapa? Jam kantor. Dia masjid itu di kantor. Mereka nggak banyak jam istirahatnya. Jadi kalau kita misal semangat kita khutbah jam 1 baru keluar sholat, aduh pening mereka. Ya kasihan. Ya nggak perlu panjang-panjang, nanti masih ada bulan depan. Ya seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu yang Allah, intinya tadi ya khutbah Jumat tadi di dalamnya isinya ada itu, ya diupayakan ada,
Kenapa? Karena memang Nabi mencontohkan begitu. Walaupun juga ada riwayat itu tapi dari Utsman, lagi-lagi dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pada saat beliau dilantik oleh kaum muslimin menjadi khalifah, Utsman bin Affan langsung didaulat menjadi khatib. Karena di zaman itu khalifah itu adalah imamnya kaum muslimin sekaligus imam adalah khatib Jumat. Paketnya begitu. Ya, paketnya pemimpin itu begitu. Ya, ideal begitu dia. Seperti itu. Maka Pak Haji Ali ini betulnya punya kompetensi untuk jadi wali kota. Jadi kalau beliau jadi wali kota sekali khatib di Masjid Taqwa. Imam. Nah, jadi Utsman bin Affan dalam riwayatnya, tapi ini riwayat dari Utsman. Oleh sebagian ulama dijadikan dasar bahwa kalau suatu ketika ada khotib yang beda sendiri dari apa yang kita bahas tadi, dasarnya apa? Misal ada khotib yang dia ceramahnya singkat padat, gak pakai bertele-tele mukadimah, ayatnya pun juga gak ada. Rupanya ada riwayat dari Utsman bin Affan. Pada saat beliau dilantik menjadi khalifah, begitu hari Jumat beliau langsung naik mimbar khatib. Kata para sahabat, Utsman bin Affan perdana dia jadi khutbah khatib setelah diangkat jadi khalifah. Ya namanya baru pertama. Ya kan? Manggung, berdiri di mimbar yang dulu Rasulullah berdiri di situ, gemetar. Karena dia gemetar, loh. Akhirnya yang keluar dari mulut Utsman bin Affan kalimat singkat padat. Apa yang sampai Rasul? Antum ahwaju bi khalifatil fa'al min khalifatil qawwal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata Utsman bin Affan, kalian lebih butuh pada pemimpin yang banyak bekerja daripada pemimpin yang banyak bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.